presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Hai, Shalom, selamat pagi. Kita bertemu lagi di ibadah online kita pada minggu ini. Terima kasih sebab kamu sudi luangkan masa minggu ini untuk kita sama-sama dalam ibadah online kita pada minggu ini. Jom bersama-sama dengan saya sebelum kita mulakan kita punya pujian, sebelum kita mulakan kita punya ibadah, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah kami di surga, kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kami. Bahkan berkat-berkat Tuhan tidak pernah putus-putus mengalir dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, pada saat ini kami datang di hadapan Engkau Tuhan, ampuni dosa-dosa pelanggaran yang kami lakukan, baik yang kami sengaja maupun kami tidak sengajakan, baik dalam fikiran, perkataan ataupun perbuatan kami. Ampuni kami Tuhan, dan kami juga mau mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Sebentar Tuhan, kami akan memulakan ibadah online kami pada hari ini. Biarlah kiranya Tuhan yang menyertai kami, membuka mata hati kami. Biarlah setiap firman yang ditabur pada pagi hari ini Tuhan bertumbuh berbuah di dalam setiap pribadi kami. Juga Tuhan, kami berdoa khusus untuk mereka yang pada saat ini Tuhan dalam keadaan yang tidak sehat, dimanapun mereka berada di setiap pelosok dunia. Kami mengangkat mereka di hadapan Engkau Tuhan. Biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mereka akan disembuhkan daripada penyakit mereka Tuhan. Juga mereka Tuhan yang dalam pergumulan pada saat ini Tuhan, kami tidak tahu apa masalah yang mereka hadapi, tapi kami percaya Tuhan melihat, Tuhan mendengar setiap seruan doa mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami mengundang Engkau Tuhan bersama-sama dengan kami hadir di sepanjang ibadah kami ini. Biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Shalom semua jemaat Tuhan, selamat pagi dan salam kembali bersama Tuhan Yesus. Kita pada pagi hari ini ingin memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan dengan puji-pujian kita dan penyembahan kita, dan diri kita serahkan juga untuk mempersembahkan tubuh kita ini kepada Tuhan. Mari kita meneruskan ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengaku bahwa Yesus itu adalah kekasih jiwa kita. Pujian kita pada pagi hari ini, Yesus kekasih jiwaku. Mari kita memuji Tuhan. Yesus kekasih jiwaku. Haleluya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Yesus, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau
tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian karena namamu. Dengan gendang, dengan gendang, puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Yesus, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasihmu padaku, kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian kan namamu. Dengan gendang, puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang, puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Haleluya, Yesus itu adalah kekasih jiwa kita. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita masuk dalam saat menyembah Tuhan. Waktu yang seterusnya, saya ingin mengajak kita berdiam diri, tenang kita di hadiratnya, untuk kembali menyerahkan diri kita di dalam waktu yang tenang di hadapan Tuhan. Kita masuk di dalam ruang Maha Kudus di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita menyembah Tuhan Yesus dengan lagu Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku
saja kita menyembah Dia. Haleluya. Saat ini kita tetap dalam suasana yang menyembah Tuhan, dalam situasi penyembahan, dalam keadaan siap untuk memberi diri kita, memberi hati kita, pikiran kita untuk dipakai oleh Tuhan, dan kita siap mendengar dan belajar daripada firman Tuhan. Kita tetap di dalam keadaan untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Haleluya. Mari kita masuk dalam keadaan yang menyembah Tuhan. Kita naikkan penyembahan kita seterusnya. Ku mau cinta Yesus. Haleluya. Mari kita menyembah Dia dengan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, hanya karena seluruh hidupku. Haleluya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, banyakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami akan sebentar mendengar firman-Mu.
Berkati kami semua dengan firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami siap untuk belajar dan mendengar daripada sabda firman Tuhan. Haleluya. Mari kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Sekian, saya serahkan kepada hamba Tuhan. Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya mau mengucapkan terima kasih buat pemimpin gereja Calvary Life Sungai Udang Melaka kerana memberikan saya kesempatan sekali lagi untuk menyampaikan firman Tuhan. Tahun lalu Desember saya ke Sungai Udang beribadah bersama-sama dan menyampaikan firman Tuhan kepada kamu semua secara fizikal. Dan hari ini kerana kekangan keadaan semasa negara kita dengan COVID-19 tidak mengizinkan saya untuk turun ke Melaka. Namun saya berkesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada anda lewat pre-recorded supaya tidak kira apapun keadaan kita yang kita hadapi pada waktu ini, kita orang percaya tetap akan beribadah kepada Tuhan. Kita orang percaya akan tetap menyembah Tuhan bersama-sama. Kita orang percaya akan tetap ada persekutuan bersama-sama dengan jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Nah, saudara, kita perlu tahu walaupun pada keadaan ini nampaknya seperti kita rasa agak terhalang untuk kembali kepada persekutuan secara fizikal di dalam gereja. Namun bersabar, ini mungkin bukanlah sesuatu yang sangat panjang kerana Tuhan akan melakukan pekerjaannya di tengah-tengah kita. Nah, pada hari ini saudara, sekali lagi walaupun dalam keadaan pandemik kita semakin hari semakin meningkat namun kita harus bersyukur dan kita perlu mensyukuri kerana kita masih boleh beribadah lagi, walau bukan secara fizikal, walau bukan di gereja, namun di mana kita berada pada waktu ini, dalam keluarga kita, dalam adik-beradik kita masih boleh memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kita masih boleh belajar firman Tuhan bersama-sama. Dan ini kita lihat kelebihan teknologi masa kini yang akan digunakan oleh kita orang percaya untuk beribadah kepada Tuhan. Sehingga nanti saya percaya kalau negara kita sudah pulih, sekali lagi kita akan bertemu di pertemuan fizikal. Saya juga mungkin nanti akan ke Melaka juga untuk bertemu dengan anda semua secara fizikal. Haleluya. Nah, sekali lagi terima kasih karena kesempatan yang diberikan kepada saya oleh gereja Calvary BM Sungai Udang untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Nah, saudara, mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan dan juga belajar firman Tuhan bersama-sama pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kebaikan-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih karena kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami untuk belajar firman Tuhan bersama-sama secara online. Dan kami tahu bahwa firman Tuhan itu adalah kekuatan. Firman Tuhan itu adalah dasar hidup kami. Bapak, saya berdoa untuk jemaat gereja-Mu pada hari ini, dimanapun mereka berada, di rumah mereka, keluarga, bersama keluarga mereka, bersama adik-beradik mereka. Tuhan, Engkau jamah mereka. Tuhan, Engkau akan persiapkan hati mereka supaya firman Tuhan berakar di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Yesus, Kau berkati jemaat bahasa Malaysia Sungai Udang, berkati mereka pribadi demi pribadi. Pada waktu kami belajar firman Tuhan, Roh Kudus, Engkau berbicara di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Nah, firman Tuhan pada hari ini saudara, kita akan belajar bersama-sama mengenai teguh di dalam iman saudara. Kita tahu pada lewat hari ini dan juga keadaan sekarang ini, kita berdepan dengan satu situasi yang akan membuat kita rasa kurang selesa. Ya, lebih lagi sekarang dengan lockdown 3.0 ya, akan membuat pergerakan kita terkawal, dan mungkin ada di antara kita yang tidak bekerja, ada di antara kita yang tinggal, terutama sekali yang tinggal di bandar, dan kita mengalami kesulitan. Ya, mungkin pada waktu itu kita rasa seperti tidak bebas dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi atau apa yang akan kita hadapi di dalam kehidupan kita, masa depan kita saudara. Tapi pada hari ini ya, kita mau memperingati diri kita, mau memperingati hidup kita saudara, supaya kita ini tetap teguh di dalam Tuhan. Nah, hari ini kita bersama-sama belajar ya untuk teguh, ya tetap teguh di dalam Tuhan. Tentu saudara, sebagai orang percaya kita harus mengerti ya, kita harus mengerti Tuhan kita itu Tuhan yang hebat, dahsyat, dan luar biasa. Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib untuk saya dan saudara, yang telah menjadi juru selamat untuk saya dan saudara, adalah Tuhan yang tidak akan pernah gagal ya untuk memimpin, Tuhan yang tidak akan pernah gagal ya untuk memberkati dan memberi kekuatan yang akan selalu hadir ya di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Dia saudara. Nah, justru itu pada hari ini kita masing-masing secara pribadi kita mau merenungkan perkara ini saudara. Ya, bagaimana supaya hidup kita ini akan tetap teguh di dalam Tuhan. Nah, saudara, kita lihat dulu definisi teguh. Teguh itu kalau kita lihat dalam kamus bahasa Malaysia, teguh itu berbicara tentang kukuh. Ya, teguh itu bicara tentang kuat, yang kita lihat sesuatu yang kita bangunkan di dalam kehidupan kita tidak akan mudah roboh. Nah, saudara, itu definisi yang pertama. Ada 3 sebenarnya dalam Dewan Budaya dan Pustaka ya, bahasa Malaysia. Yang pertama itu teguh berbicara tentang kuat, kokoh, yang tidak akan roboh. Kalau kita lihat di Alkitab ya, saya ingat di Injil, di Lukas pasal 6, mungkin ya Lukas pasal 6, Alkitab berbicara orang yang mendiri rumahnya di atas dasar batu tidak akan roboh. Ya, angin datang, ribut datang, ya taufan datang, segala macam perkara cabaran yang datang, dia tidak akan roboh. Kenapa? Karena rumahnya itu kuat. Karena rumahnya itu kokoh, dibangun di atas dasar batu. Nah, yang kedua saudara, yang berbicara tentang teguh itu berbicara tentang rapat. Sangat rapat sehingga tidak boleh dipisahkan. Ya, tidak boleh dipisahkan. Jadi dia berbicara tentang, kalau kita lihat dalam kerohanian kita, ia sedang berbicara tentang keintiman. Ya, semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin kuat hidup kita. Tidak boleh dipisahkan. Nah, itu kita lihat ya, definisi teguh. Yang ketiga saudara, definisi teguh itu adalah tidak berubah. Ya, tidak berubah. Ya, kalau satu pegangan hidup dia, kalau satu keyakinan dia tidak akan berubah. Dia tetap mempertahankan apa yang dia mau lakukan,
atau apa yang dia mau yakini di dalam kehidupannya, saudara. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang teguh di dalam Tuhan. Ya, bagaimana supaya kita ini tetap kuat, bagaimana kita ini tetap kukuh, ya, rapat dekat dengan Tuhan, tidak pernah berubah. Dan kita akan belajar daripada firman Tuhan apa yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita, saudara. Ya, kita tahu pada keadaan pandemik ini, keadaan situasi semasa kita ini, kita lihat berbagai cabaran yang akan kita hadapi di dalam kehidupan kita. Namun firman Tuhan pada hari ini mengajar kita apa yang perlu kita lakukan dalam hidup kita supaya kita ini tetap teguh, tetap kuat, tetap kokoh di dalam Tuhan, saudara. Amin. Nah, kita lihat Alkitab kita dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-23. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Nah, ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, karena pada waktu itu mereka menghadapi cabaran dalam kehidupan mereka, bukan sahaja karena penganiayaan, tetapi juga karena pengajaran palsu yang mulai datang, yang mulai untuk menarik orang yang percaya keluar daripada dasar iman mereka, yang untuk percaya Yesus sebagai Tuhan dan juga juru selamat di dalam kehidupan mereka. Dan pada waktu itu Paulus dia mulai memainkan peranannya sebagai seorang hamba Tuhan yang telah membangunkan jemaat di Kolose supaya mereka ini mulai kembali untuk melihat kehidupan mereka, saudara. Ya, supaya mereka ini mulai kembali untuk membangun dasar hidup mereka di dalam Tuhan. So itu dia berkata kepada mereka, saudara, kamu itu harus teguh, harus bertekun dalam imanmu. Ya, kamu harus teguh dan tidak bergoncang. Kalau boleh, jangan pengharapanmu itu digeser ataupun berubah. Dan kamu harus tetap di dalam Tuhan. Kamu harus tetap percaya kepada Tuhan. Kamu harus tetap berjalan di dalam imanmu sesuai dengan dasar hidupmu, yaitu percaya kepada Tuhan. Dan saudara, kita tahu cabaran masa kini yang akan membuat kita juga diperhadapkan kepada pergumulan hidup. Ya, pergumulan hidup ini kalau kita tidak tangani dengan baik, ia akan melemahkan kita sehingga kita juga mungkin akan mempertikaikan di mana Tuhan. Ya. Dan kadang-kadang kita juga mungkin akan mempertikaikan, kenapa ini terjadi kepada saya? Mengapa ia terjadi kepada negara saya? Apa sebenarnya yang akan terjadi di dunia ini kalau ini berterusan? Nah, sebab itu kita lihat kadang-kala persoalan-persoalan ini akan membuat kita akhirnya akan hilang arah, ya, akan hilang keyakinan kita ya terhadap pengharapan yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita. Nah, pada hari ini firman Tuhan ini akan mengajar kita, firman Tuhan ini akan memperkuatkan kita, ya, supaya kita ini boleh belajar dan boleh mengerti ya untuk tetap teguh di dalam Tuhan, saudara. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar 3 hal ya mengenai ya teguh di dalam Tuhan, ataupun ya bagaimana supaya kita tetap teguh di dalam Tuhan, saudara. Nah, yang pertama, ya, kalau kita lihat di Kolose tadi, pasal 1, ayat yang ke-23, Alkitab mengatakan begini, saudara.
Ya, yang pertama, ya Paulus mencabar jemaat di Kolose. Paulus mencabar kita pada hari ini, saudara. Yang pertama, kita harus bertekun di dalam iman kita. Nah, satu kita lihat di sini dikatakan sebab itu kamu harus bertekun di dalam iman, saudara. Nah, kita lihat satu lagi petikan firman Tuhan yang akan mendorong kita pada hari ini, saudara, yaitu Kisah Para Rasul, ya, pasal 2, 41 dan hingga 47, saudara. Ya, bagaimana jemaat yang mula-mula ini, ya, dalam keadaan di mana ya mereka sedang bergumul menghadapi penganiayaan daripada bangsa Yahudi itu sendiri karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Dan bagaimana mereka itu boleh mempertahankan iman mereka, bagaimana mereka itu boleh bertekun di dalam iman mereka sehingga mereka itu sentiasa beroleh kekuatan yang luar biasa di dalam kehidupan mereka, saudara. Nah, kita lihat, saudara, yang pertama, ya, kita harus bertekun dalam iman kita dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 21 hingga 47. Nah, kita berkata begini, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun, nah sekali lagi, saudara, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, saudara, kita lihat jemaat yang mula-mula ini, ya, bagaimana mereka itu menjadi satu teladan bagi kita pada waktu ini untuk bertekun di dalam iman kita, saudara. Nah, saudara, di dalam ketekunan, ya, mempertahankan iman mereka pada waktu itu, saudara. Ya, selain dari yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, mereka selalu berkumpul dan selalu berdoa. Nah, satu sudah kita lihat, ya, di dalam kehidupan kita itu, iman itu bicara tentang keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, di mana iman kita, hidup kita itu harus dibangunkan di atas dasar firman Tuhan. Nah, satu kita lihat, tadi saya katakan di awal-awal, saudara, ya, hidup kita itu, ya, kalau teguh artinya hidup kita itu kuat dan juga kokoh. Ya, kalau hidup kita kuat dan kokoh, maka hidup kita harus dibangunkan di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Ya, dalam Roma 10 ayat 17 Alkitab mengatakan, iman timbul daripada pendengaran oleh firman Kristus. Lalu kita lihat jemaat mula-mula ini, mereka mulai berdoa bersama-sama, mereka mulai berkumpul bersama-sama, ya, sehingga pada waktu itu fokus mereka mau membangun hidup mereka
di dalam Tuhan. Nah, saudara, sangat penting ya. Waktu ini kita harus melihat firman Tuhan, doa itu sesuatu yang sangat penting. Bukan itu saja saudara yang dilakukan oleh jemaat mula-mula ini, mereka mempunyai persekutuan yang luar biasa. Ya, hidup di dalam kasih. Mereka hidup takut akan Tuhan. Ya, sehingga Alkitab menjelaskan saudara, jumlah mereka bertambah. Ya, dan mereka disukai oleh semua orang. Dan kehidupan mereka cukup luar biasa karena mereka sungguh-sungguh bertekun di dalam kehidupan mereka. Ya, sungguh-sungguh bertekun ya untuk membangun iman ya yang cukup luar biasa di hadapan Tuhan. Nah, kita harus belajar saudara, yang memberikan kita kekuatan ya untuk menghadapi segala macam cabaran pada waktu ini saudara adalah apabila kita mulai kembali kepada firman Tuhan. Apabila kita mulai kembali untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, setelah itu saudara, kita harus menilai hidup kita, melihat hidup kita. Ya. Apa yang perlu kita lakukan? Alkitab katakan tadi yang pertama, kita harus bertekun di dalam iman kita. Jemaat yang mula-mula ini cukup luar biasa saudara, dan mengajar kita untuk tetap kuat belajar firman Tuhan, tetap kuat dalam persekutuan, tetap kuat untuk berdoa, tetap kuat untuk tetap mengasihi, ya, tetap kuat untuk hidup dalam persekutuan yang luar biasa. Ya, pada waktu ini mungkin kita tidak mungkin seperti dahulu sering bersekutu ataupun sering membuat persekutuan secara fisikal. Ya. Namun pada waktu ini mungkin agak susah untuk kita melakukan demikian. Tapi jangan kita rasa bagaimana ya kita mau bersekutu kembali. Kita kan sekarang ada teknologi, kita ada Zoom, kita boleh bertemu, kita boleh berdoa bersama-sama. Ya, kita boleh belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita boleh merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kita di mana kita boleh juga secara pribadi mulai membangun satu persekutuan yang cukup luar biasa, bukan sahaja dengan jemaat Tuhan, tetapi juga ya, dengan Tuhan, di mana kita mulai ya, membangun hidup kita untuk bertekun ya, di dalam iman kita, saudara. Amin. Nah, itu yang pertama, saudara. Kita harus bertekun dalam iman kita, ya, dalam pengajaran firman Tuhan, dalam doa kita, dalam kepribadian kita, dalam ketekunan kita untuk persekutuan, ya, untuk mengasihi. Artinya kita mau hidup baik, ya, sesuai dengan keyakinan hidup kita. Kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Nah, yang kedua, saudara, kita katakan apa, saudara? Ya, kalau kita berbalik kepada Kolose tadi, ya, kita katakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Yang kedua, ya, bagaimana supaya kita ini ya teguh di dalam Tuhan. Artinya kita tetap teguh, tidak tergoncang. Ya, kita tetap berdiri teguh dan tidak mampu digoncangkan dengan segala macam cabaran yang ada di dunia ini. Kita tetap mempertahankan hidup kita. Saya percaya Tuhan, saya anak Tuhan, saya telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Saya mau hidup di dalam Tuhan. Ya, dan cabaran dunia ini seperti sekarang ini yang kita hadapi tidak akan mampu menggoncang kita, saudara, kalau kita tetap mempertahankan hidup kita. Ya, kita tetap berdiri di atas iman
kita. Ya, segala macam cabaran kita tidak takut dan gentar. Kenapa saudara? Sebab Tuhan akan selalu menyertai kita saudara. Amin. Nah, kita lihat Yakobus pasal 1 ayat 2 hingga 6. Ya, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dengan iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Nah, kita lihat saudara, Alkitab jelas mengatakan bahwa ia mengajar kita untuk menganggap segala pencobaan, ya, segala ujian itu, ya, satu kebahagiaan di dalam kehidupan kita semua. Sebab segala ujian yang datang ke dalam kehidupan kita, ia akan menghasilkan ketekunan, saudara. Nah, satu saya katakan, kenapa kita perlu teguh, kenapa kita tidak perlu digoncangkan, saudara? Sebab segala macam percobaan yang kita hadapi pada waktu ini, segala macam tantangan atau cabaran yang kita hadapi pada waktu ini, ia akan membuat kita, ya, untuk terus bertekun di dalam Tuhan, saudara. Ia akan membuat kita untuk terus mencari Tuhan. Ia akan membuat kita untuk terus melihat kepada Tuhan. Ia akan membuat kita untuk terus, ya, menyerahkan hidup kita di dalam Tuhan, karena pengharapan kita datangnya dari Tuhan, saudara. Nah, satu, kita tidak perlu takut dan gentar waktu kita berhadapan dengan segala macam cabaran yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, saudara. Sebab Tuhan kita, Yesus Kristus, akan selalu ada bersama-sama dengan kita, saudara. Bagaimana untuk tetap teguh? Bagaimana untuk tetap tidak boleh digoncangkan oleh cabaran dunia ini, saudara? Ya, itu kita mulai melihat kepada Tuhan. Kita mulai kembali kepada Tuhan, sebab Ia yang akan memberikan kita kekuatan. Tadi jelas dikatakan, pencobaan, ujian, cabaran yang kita hadapi pada waktu kini, Ia akan menghasilkan ketekunan. Ketekunan itu, saudara, kita akan mulai mencari Tuhan. Ketekunan itu, saudara, kita akan mulai berdoa. Ketekunan itu, saudara, kita akan mulai menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Ketekunan itu, saudara, yang akan membuat kita mulai terarah, fokus kepada Tuhan, sehingga kita bukan lagi melihat cabaran yang kita hadapi, tetapi kita sudah mulai melihat Tuhan yang akan selalu senantiasa hadir di dalam hidup kita, saudara. Amin. Nah, itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, Alkitab katakan apa, saudara? Yang terakhir Alkitab katakan, ya, tetap teguh di dalam pengharapan kita. Nah, artinya kita lihat bagaimana supaya kita ini tetap kuat, tetap teguh dalam Tuhan. Kita mulai melihat
siapa Tuhan di dalam hidup kita. Nah, sudah saya mau beritahu, ini adalah salah satu perkara yang selalu dihadapi oleh orang percaya pada waktu kini, saudara. Kenapa, saudara? Kadang-kadang setiap kali kita diperhadapkan dengan suatu situasi, ataupun ketika kita diperhadapkan dengan kehidupan yang mungkin akan membuat kita tidak dapat melihat atau terlepas pandang untuk mengerti siapa Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Seperti saya katakan tadi, definisi teguh yang ketiga, tidak berubah. Dia tetap dengan pendiriannya, ya, untuk tetap percaya kepada Tuhan. Tidak kira apapun yang dia hadapi di dalam kehidupan dia. Tidak kira apapun, ya, kehidupan yang dijalani oleh hidup dia, waktu dia senang atau waktu dia susah, waktu dia hebat, waktu dia luar biasa, atau dalam waktu dia tidak ada apa-apa, ya, dia tetap mempertahankan kehidupan dia, karena dia tahu pengharapan hidup dia adalah Tuhan Yesus. Nah, saudara, dalam hidup kita perlu ingat ini, saudara. Ya, kita perlu mengerti, ya, pengharapan kita hanya ada di dalam Yesus, saudara. Nah, suatu saya tanya di mana, dalam Kolose pasal 2 atau pasal 3, Alkitab ada berkata demikian, saudara. Carilah perkara yang di atas. Ya, carilah perkara yang di atas. Artinya segala sesuatu yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, segala sesuatu cabaran yang datang di dalam kehidupan kita, saudara, kita akan mencari Tuhan. Kita akan mencari Tuhan. Sebab Tuhanlah sumber pengharapan kita, saudara. Dalam Ibrani pasal 6 ayat 19 dan 20, Alkitab mengatakan begini. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ayat 20, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Dia bicara tentang Yesus, saudara. Pengharapan kita itu adalah Yesus. Yesus itu adalah sauh kita, di mana ia akan tetap berpaut dalam kehidupan kita. Sehingga sekalipun kita diombang-ambing oleh ombak, sekalipun kita mungkin, ya, diombang-ambing oleh ribut taufan, kita tetap akan berdiri di atas sauh Yesus Kristus, yang adalah sumber pengharapan kita, yang tidak akan pernah mengecewakan orang yang percaya dan berharap kepada Dia, saudara. Nah, justru itu dalam cabaran hidup kita pada waktu kini, saudara, ingat, firman Tuhan mengajar kita, ya, supaya kita tetap teguh di dalam pengharapan kita. Kita tidak berganjal, ya, kita tetap berpegang pada sauh, yaitu Yesus Tuhan itu sendiri. Sekalipun kita diombang-ambing, terombang-ambing, diombang-ambing oleh ombak, ribut taufan, kita tetap berpegang. Sebab kita tahu juru selamat kita, berkat kita, ya, kekuatan kita, sukacita kita datangnya dari Tuhan. Suatu saudara, kita harus mulai melihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus mulai percaya supaya kita ini tetap berteguh di dalam iman kita, supaya kita ini tetap
kita ini tetap teguh dan tidak mudah digoncangkan dengan keadaan yang kita hadapi pada waktu ini. Supaya kita ini tetap teguh dalam pengharapan kita. Satu-satunya pengharapan kita adalah Yesus. So, diberitahu tadi dalam firman Tuhan dalam Ibrani pasal ke-6, dia adalah Saul. Ya, Saul. Dimana kalau kita tetap terikat dengan Saul, kira-kira kita ini diombang-ambingkan dengan apa, kita tetap akan kuat dan luar biasa. Tidak akan diubah hidup kita. Sebab Yesus Kristus ada di dalam kehidupan kita. Nah saudara, pada hari ini, ketika kita belajar firman Tuhan, ingat 3 perkara ini saudara. Supaya kita ini tetap teguh di dalam Tuhan. Bertekunlah di dalam iman kita. Bagaimana? Ya, dalam persekutuan untuk merenungkan firman Tuhan, membangun hidup kita dengan firman Tuhan, membangun hidup kita dengan doa, membangun hidup kita dengan pelayanan kasih, membangun hidup kita dengan pelayanan persekutuan, ya, membangun hidup kita ya untuk selalu di situ dikatakan memecahkan roti, makan bersama-sama sambil mengucap syukur. Kita katakan saudara, kalau kita melakukan hal demikian, kalau kita bertekun di dalam iman kita saudara, kita akan disukai oleh semua orang dan juga jumlah kita akan bertambah. Dan juga kedua tadi kita belajar tentang kita tidak mudah digoncangkan saudara. Sebab ujian, pencobaan yang datang dalam hidup kita tidak akan mudah menggoncangkan kita. Kenapa? Karena kita melihat Tuhan. Karena kita mulai percaya kepada Tuhan. Ya, karena kita akan mulai menganggap pencobaan itu adalah hasil daripada ketekunan. Di mana kita akan mulai bertekun apabila kita diperhadapkan dengan cabaran hidup kita. Lalu kita tetap berpegang kepada pengharapan kita. Yesus. Kira-kira apapun yang kita hadapi, kira-kira apapun yang kita jalani di dalam kehidupan kita, kita tetap mau melihat bahwa Yesus itu Tuhan dan juga Juru Selamat di dalam kehidupan kita sekarang. Amin. Mari kita tunduk kepala kita, kita akan merenungkan kembali firman Tuhan yang mengajar kita supaya kita tetap bertekun di dalam iman kita, yang mengajar kita supaya kita tetap mempertahankan hidup kita tidak mudah digoncangkan, di mana kita tetap mempertahankan pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus. Ya, saya tahu saudara, kadang-kala kita menghadapi cabaran, kadang-kala kita menghadapi pergumulan. Namun ketahuilah bahwa Yesus akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Yesus akan selalu memimpin hidup kita. Hanya kita perlu kembali kepada Dia. Hanya perlu kita kembali kepada ketekunan untuk percaya, ketekunan untuk berharap, ketekunan untuk merenungkan firman Tuhan, ketekunan untuk terus berdoa, ketekunan ya untuk terus mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya mau berdoa untuk semua jemaat Tuhan pada hari ini, dimanapun kamu berada, dengan keluarga kamu, dengan adik-beradik kamu, dengan saudara mara kamu, bahwa Tuhan akan menjamah pribadi demi pribadi. Saudara, saya mau supaya saudara meletakkan tangan pada dada saudara. Dan saya mungkin tidak ada di tempat saudara, tetapi ketahuilah Yesus ada. Yesus siap menjamah saudara
pribadi demi pribadi. Bapak, saya berdoa untuk seluruh jemaat ini. Saya berdoa Engkau akan memberkati mereka, pribadi demi pribadi, dimanapun mereka berada pada hari ini. Tuhan, tolong mereka, berikan mereka kekuatan. Pada saat-saat seperti ini, Tuhan, Engkau akan hadir di dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau akan memberikan mereka kekuatan. Tuhan, Engkau akan memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan. Tuhan, Engkau akan memberikan mereka penghiburan. Dan Tuhan, Engkau akan senantiasa memberkati, mempercukupkan keperluan hidup mereka. Tuhan, saya berdoa, terlebih lagi kepribadian kami, supaya kami ini semakin hari semakin kuat di dalam Engkau, Tuhan. Kami berdoa supaya hidup kami ini semakin hari, dasar hidup kami semakin kuat, semakin matang dan dewasa. Kami tidak akan pernah mengalah dengan cabaran hidup di dunia ini, karena kami tahu Engkau Yesus Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kami. Berkati semua jemaat-Mu pada hari ini. Berdoa agar kekuatan, hiburan, damai sejahtera, sukacita akan selalu mengalir di dalam kehidupan jemaat. Terima kasih Yesus, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih semua. Terima kasih untuk kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati.